Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Migalista Ilwa dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas A, NIM 211055419. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori penetrasi sosial atau Social Penetration Theory (SPT), yang merupakan teori komunikasi terkait dengan proses pembentukan relasi atau hubungan ketika individu beranjak dari komunikasi yang superficial ke komunikasi yang lebih intim. Teori penetrasi sosial berpendapat bahwa setiap orang memiliki suatu sistem yang sangat terorganisir mengenai informasi dalam diri mereka sendiri dan orang lain. Teori penetrasi sosial membahas bagaimana perkembangan kedekatan dalam sebuah hubungan, mulai dari tingkatan paling dangkal menuju ke tingkatan terdalam atau yang lebih bersifat pribadi. Menurut teori ini, manusia akan mengetahui atau mengenal diri orang lain dengan masuk ke dalam diri orang tersebut guna mengetahui berbagai jenis informasi mengenai orang itu. Mengutip buku teori komunikasi interpersonal disertai contoh fenomena praktis tahun 2020, karya Ali Nurdin, Atman, dan Tyler menganalogikan hubungan interpersonal seseorang seperti lapisan bawang yang berlapis-lapis. Artinya, tiap individu mempunyai pendapat, keyakinan, prasangka, serta perasaan yang berlapis-lapis dalam diri individu. Saat mengenal orang lain, sebagian lapisan bawang itu terbuka untuk mengungkapkan inti perasaan individu. Contohnya, saat kita baru pertama kali bertemu dengan seseorang, kita akan melihat apa model pakaian yang ia pakai, warna rambut, cara berbicara atau cara bersalaman. Inilah yang disebut dengan cara publik. Inilah yang disebut dengan citra publik. Kemudian, setelah berkenalan, kita akan memulai perbincangan dengan lawan bicara kita, mulai membuka diri sehingga merangsang kita juga untuk bersikap terbuka. Hal ini disebut resiprositas, yaitu keterbukaan balik dari seseorang kepada yang lainnya. Saat terjadi pembukaan diri, kita dapat menilainya dari dua aspek, yaitu keluasan dan kedalaman. Keluasan dan kedalaman yang dimaksud adalah jumlah topik yang didiskusikan dalam sebuah hubungan. Teori penetrasi sosial memiliki beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap orientasi. Masa orientasi dapat disebut masa pengenalan dan terjadi pada tingkat publik. Saat dua orang berinteraksi, mereka akan membuka diri sedikit demi sedikit dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang ada di masyarakat dan cenderung menyimpan rahasia serta memfilter pesan yang akan ia sampaikan. Kemudian yang kedua adalah pertukaran penjajakan afektif. Terjadi saat dua orang mulai menunjukkan informasi-informasi tentang dirinya meskipun masih terbatas dan masih berhati-hati. Interaksi akan terjadi lebih santai, spontan, dan menggunakan frase-frase tertentu. Kemudian yang ketiga adalah pertukaran afektif. Saat memasuki tahap pertukaran afektif, dapat ditandai dengan munculnya rasa nyaman, interaksi tanpa beban, dan penggunaan idiom personal. Dan yang keempat adalah pertukaran stabil. Tahap ini adalah tahap keterbukaan total, baik terbuka dalam pemikiran, perilaku, dan perasaan. Saat memasuki tahap ini, dua orang telah saling mengerti dan semakin kecil tingkat ambiguitas. Hal-hal kecil menjadi sesuatu yang tidak penting sehingga mereka dapat menghindari konflik. Dan kemudian terdapat sebuah evaluasi dari teori penetrasi sosial. Teori penetrasi sosial sudah memiliki daya tarik sejak dicetuskan lebih dari 30 tahun yang lalu. Teori ini juga mengawalinya pada saat masa di mana terdapat keterbukaan di dalam masyarakat. Memikirkan mengenal nilai teori ini, pertimbangan kerangka waktu teori ini, dan terdapat juga dua yaitu relevan untuk dibahas, yaitu heurisme dan ruang lingkup. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video ya teman-teman.